Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah pada saat ini. Semoga kami menjumpai Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan punya semangat untuk menjalankan hari yang baru yang Tuhan percayakan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita pada saat ini dengan menaikkan lagu pujian kita. Mari kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musimmu berkat, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya, tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan kami pada saat ini dalam persekutuan kami. Terlebih-lebih kami juga bersyukur atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika hari ini kami dapat bangun dan siap menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau yang menuntun kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Engkau juga ya Tuhan berkenan menuntun kami melalui apa yang firman-Mu hendak sampaikan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan dari versi atau edisi ya, terjemahan baru 2. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Dalam judul perikop yang menjadi tema kita, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Kristus Yesus. Dialah yang punya kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tidak tenang menjalankan hari kita. Hal itu bisa dimulai bahkan dari saat kita bangun tidur. Misalkan kita punya mimpi yang buruk, lalu ketika kita bangun, kita masih terpengaruh oleh mimpi tersebut, atau bahkan menjadi susah tidur lagi, dan akhirnya terganggu dan suasana hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang. Atau ketika kita bangun pagi hari, tiba-tiba ada satu peristiwa yang tidak kita duga yang membuat kita khawatir, atau mungkin berita-berita yang kita baca yang membuat kita akhirnya mengawali hari dengan tidak tenang. Belum lagi ketika kita menjalankan hari-hari kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain dan mulai beraktivitas, ada hal yang mungkin juga bisa membuat kita menjadi tidak tenang, melihat apa yang orang lain lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, di pekerjaan, atau di rumah, atau di jalan, dan di berbagai tempat. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita hidup tidak tenang. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan penuh penguasaan diri, pengendalian diri. Pembacaan Alkitab kita dari dalam 1 Petrus pada saat ini, di dalam TB2-nya mengatakan kuasai dirimu dan waspadalah. Di dalam versi Alkitab yang menjadi versi lamanya mengatakan supaya kuasai diri dan jadilah tenang. Menjadi sebuah hal yang penting untuk bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita, waspada dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita yang bisa mengganggu ketenangan kita. Kita perlu menguasai diri kita sedemikian rupa, dan Alkitab mengatakan agar kita bisa menguasai diri supaya kita dapat berdoa. Dapat berdoa berarti menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Namun menguasai diri dan waspada dengan berbagai hal yang terjadi dan kemudian kita berdoa bukanlah hal yang utama dalam kehidupan kita. Karena Alkitab kemudian mengatakan yang terutama adalah bagaimana ketika kita menjalankan hari ini berhadapan dengan banyak hal, berhadapan dengan banyak orang, kita mau mengingat agar kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita, mengasihi rekan kerja kita. Tapi juga firman Tuhan mengatakan bukan hanya sekedar mengasihi, melainkan ada kata mengasihi sungguh-sungguh. Mengasihi sungguh-sungguh berarti bukan sekenanya, bukan sekedarnya, bukan hanya dengan standar yang kita mau. Tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh berarti ada upaya lebih. Kita perlu mendorong diri kita untuk mengasihi sesama dengan lebih-lebih lagi. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita terganggu. Pikiran kita terganggu, perasaan kita terganggu, hari-hari kita terganggu karena apa yang orang lain lakukan kepada kita. Hal-hal yang memang melukai kita, atau sekedar bahwa hal-hal yang memang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi demikianlah bahwa ketika kita menjalankan hari, ada hal yang bisa terganggu oleh apa yang orang lain lakukan atau juga katakan kepada kita. Apakah ibu bapak, saudara-saudari pada saat ini sedang mengalami hal itu? Jika ya, maka 1 Petrus datang kepada ibu bapak, saudara-saudari
dengan pesan supaya menguasai diri dan waspada agar kita bisa membawa semua persoalan kita kepada Tuhan dalam doa kita. Dan tidak berhenti pada doa, namun hubungan kita dengan orang-orang lain adalah hubungan yang terus kita upayakan dipenuhi dengan kasih. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang memang mau menjalin hubungan yang baik. Sekalipun mungkin ada perlakuan orang lain tidak baik kepada kita, maka kita tetap mau mengupayakan apa yang baik. Menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita dengan sebaik mungkin. Lebih lanjut, Alkitab mengatakan supaya kita bisa memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Memberi tumpangan adalah sebuah tradisi yang mungkin zaman sekarang sudah jarang untuk kita lakukan. Yaitu ada tamu datang kepada kita, kenalan, keluarga, dan sebagainya. Karena zaman sekarang sudah banyak hotel dan penginapan. Jika ada keluarga, saudara, teman dari luar kota, mungkin juga akan memilih berada di hotel daripada menumpang di rumah saudara atau kenalan. Namun dalam tradisi Alkitab pada masa itu, di mana hotel, penginapan itu masih jarang, menjadi hal yang penting bahwa di dalam perjalanan-perjalanan itu ada teman atau keluarga yang bersedia ditumpangi. Nah, di dalam konteks kita pada masa ini, maka ketika Alkitab berbicara tentang memberi tumpangan berarti memberi diri, membuka diri buat menyambut kehadiran orang-orang lain. Menyambut diri untuk kehadiran orang-orang lain yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong dan bahkan yang meminta pertolongan kepada kita. Kita mau memiliki sambutan untuk menerima mereka. Dan Alkitab mengatakan supaya jangan bersungut-sungut melakukannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lebih lanjut lagi firman Tuhan kita berbicara pada hari ini tentang melayani. Melayani satu orang dengan yang lainnya, dan melayani ini Alkitab mengatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Berarti kita melayani karena ada karunia, ada kemampuan, ada potensi, ada talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan itu yang kemudian kita wujudkan, kita terapkan dalam melayani orang-orang lain. Pelayanannya apa? Dikatakan jika kita berbicara, berbicaralah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini berbicara tentang bagaimana di dalam ibadah, begitu ya, satu orang dengan yang lain berbicara mengenai apa yang firman sampaikan. Tapi tentu tidak hanya di situ, kita bisa meluaskan pemahaman kita bahwa satu orang dengan yang lain ketika berbicara, maka berbicaralah dengan menyadari kehadiran Tuhan di dalam pembicaraan itu. Bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, kita mau berbicara dengan baik. Dan juga firman Tuhan mengatakan ketika orang melayani, begitu ya, melakukan segala sesuatu, dan bahkan ketika mengasihi yang lain, maka mengingat bahwa segalanya adalah untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang kita berikan kepada Tuhan. Hidup yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Kehidupan kita bisa terganggu dengan banyak hal, namun jika kita punya kekuatan untuk menguasai diri, mengendalikan diri, kita akan bisa kemudian memiliki ketenangan untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan bahkan kita akan bisa terus mengasihi sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Tidak mudah,
ada banyak tantangan. Namun ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, maka itu tandanya bahwa Tuhan memberikan kesanggupan dan kemampuan, kepercayaan kepada kita untuk melakukannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan menjalankan kegiatan kita, menjalankan aktivitas kita. Ada banyak hal yang akan kita alami di hari ini, ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita, mengganggu pikiran, perasaan kita. Ingatlah untuk menguasai diri sehingga kita bisa berdoa dan memiliki kemudian sebuah semangat untuk bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh dan bersedia melayani satu dengan yang lain. Karena Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada kita. Mari kita kembali menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu tentang hidup kami sebagai orang Kristen. Kami akan menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, berbagai kesibukan maupun istirahat yang akan kami jalani. Maka biarlah di dalamnya ada banyak hal yang terus menjadi baik. Kami jalankan bersama dengan Engkau yang memberi kami kekuatan. Ketika ada hal-hal yang mengganggu kami di hari ini, Tuhan, mampukan kami menguasai diri kami sehingga kami dapat berdoa kepadamu, berserah dan percaya padamu. Dan juga biarlah kami terus punya semangat untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh dan melayani di dalam kehidupan kami. Baik itu di dalam kehidupan kami sebagai keluarga, maupun dalam kehidupan kami sebagai seorang pekerja, atau dalam juga usaha yang kami tekuni berhadapan dengan anak buah, atasan, rekan-rekan, sepekerjaan. Juga ketika kami menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah komunitas, atau juga di tengah-tengah masyarakat. Juga ketika kami menjalankan kehidupan kami di tengah pelayanan sebagai umat-Mu di gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, teruslah membimbing kami pada hari ini. Biarlah kami juga terus berserah kepadamu yang senantiasa memberikan kami hikmat. Berikanlah kami juga ya Tuhan kiranya kecukupan di hari ini. Kecukupan kesehatan, kecukupan rejeki, kecukupan energi untuk menjalankan segala sesuatunya. Dan biarlah pada hari ini kami juga memberi diri kami untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang, dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan usaha atau pekerjaan, biarlah mereka memperoleh rejeki yang cukup dari Tuhan,
Untuk mereka yang menjalankan hari mereka dan mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, biarlah jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Bambang Kristanto, pemulihan Bapak Hari Dwi Yoga, pemulihan Ibu Susi Ernawati, pemulihan Ibu Suciwati, pemulihan Clement dari tipes, pemulihan Bapak Kunjung. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu dan juga keluarga yang mendampingi, merawat, serta mendukung penyembuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk berbagai aktivitas kami sebagai gereja-Mu. Kiranya Engkau terus menuntun kami di dalam persekutuan-persekutuan kami secara online maupun secara onsite, di mana kami dapat semakin menguatkan satu dengan yang lain, semakin mengenal dan semakin memberikan dukungan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk keadaan bangsa dan negara kami di dalam berbagai persiapan-persiapan menuju pemilu, pemilihan presiden dan calon presiden. Biarlah kiranya setiap orang-orang yang memberikan diri mereka untuk menjadi para calon, serta mereka yang terlibat dalam partai, dan terutama juga untuk KPU, Tuhan pimpin agar mereka memperjuangkan apa yang baik untuk kepentingan bersama bagi negeri ini, dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan semata. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus juga membimbing kami menjalankan hari ini. Biarlah ada hidup kami sebagai orang Kristen yang mencerminkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini Bu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.